Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 3104, 3105 dan 3106. Baik Dev dan Ji Yun jatuh ke dalam kecemasan. Tidak ada yang menyangka bahwa Gao Qilan akan hilang begitu saja setelah sampai ke pulau. Tuan Dev, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ji Yun bertanya sedikit bingung. Ayo, tidak peduli bagaimana Nona Gao menghilang, dia pasti tidak akan meninggalkan pulau ini. Selama dia masih hidup, bahkan jika aku mencari di seluruh pulau, aku pasti akan menemukannya. Dev berkata dengan tegas. Tidak mungkin dia meninggalkan Gao Qilan sendirian. Jika Dev tidak dapat menemukan Gao Qilan, Dev tidak akan meninggalkan pulau ini. Kalau begitu kita berdua berjalan berdampingan, dan jika seseorang menghilang, kita akan bisa segera menemukannya. Ji Yun berjalan ke Dev dan berjalan berdampingan. Kesadaran Dev terus menyebar ke sekitarnya, dan Ji Yun juga dengan waspada melihat situasi di sekitarnya. Setelah berjalan agak jauh, Dev melambaikan tangannya untuk membuat Ji Yun berhenti. Tuan Dev, ada apa? Ji Yun bertanya dengan suara rendah. Ada orang di sini, meski mereka sengaja menyembunyikan auranya, aku tetap mendeteksinya. Dev berkata, sengaja menyembunyikan aura? Apakah kita akan menemukan mereka? Ji Yun terkejut. Aku pasti menemukan mereka, kesadaranku belum ditarik sekarang, mereka seharusnya merasakannya. Kita masih belum tahu apakah pihak lain itu musuh atau teman, jadi kita harus mendekat diam-diam dan menyembunyikan aura kita. Dev mendesak dan berkata, aku mengerti. Ji Yun juga menyembunyikan auranya. Pada saat ini, Ji Lianzan di bawah pohon besar menemukan bahwa kesadaran ilahi telah menghilang, dan mulai memberitahu para murid Fei Tianzong untuk berhati-hati. Dev perlahan mendekati Ji Yun, dan segera menemukan Ji Lianzan dan yang lainnya di bawah pohon besar. Namun, karena cabang dan dedaunan yang lebat, tidak mungkin untuk melihat siapa pihak lain itu. Tetapi jumlah pihak lain masih dapat dibedakan secara samar. Karena kedua belah pihak menyembunyikan auranya, tidak ada yang bisa membedakan identitas satu sama lain. Ji Yun, apakah Sekte Fei Tianmu memiliki cara khusus untuk mengidentifikasi mereka, dan mencari tahu apakah orang-orang itu termasuk Sekte Fei Tianmu? Dev takut salah paham, jadi dia ingin Ji Yun mengetahui identitas pihak lain terlebih dahulu. Jika mereka adalah anggota Fei Tianzong, maka mereka tidak perlu terlalu berhati-hati. Iya, kata Ji Yun, dan mengeluarkan labu emas kecil dari dadanya. Labu kecil itu hanya seukuran ibu jari, dengan 3 lubang di atasnya. Terlihat Ji Yun memasukkan labu kecil ke mulutnya, menekan 3 lubang kecil secara bergantian, dan meniup labu kecil itu. Ada suara bernada rendah seperti binatang buas yang keluar dari labu kecil itu. Setelah meniup 3 kali, Ji Yun berhenti dan diam-diam mengamati pihak lain. Jika pihak lain dapat membedakan suaranya, itu pasti seseorang dari Sekte Fei Tian. Ketika Ji Lianzan mendengar suara itu, dia tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya menunjukkan kegembiraan, dan nafas di tubuhnya tidak lagi tersembunyi, dan dia berteriak dengan keras, Yuner, apakah itu kamu? Apakah kamu? Suara Ji Lianzan langsung sampai ke telinga Ji Yun. Mendengar itu adalah suara ayahnya, Ji Yun gemetar kegirangan. Ayah, ayah! Ji Yun berteriak dan berlari menuju Ji Lianzan. Melalui vegetasi yang lebat, Ji Yun akhirnya berhasil melihat ayahnya. Melihat perubahan di wajah Ji Lianzan, mata Ji Yun langsung menjadi lembab. Ayah dan anak itu berpelukan erat, dan Dev juga mengikuti. Melihat reuni kedua ayah dan anak itu, dia juga tampak sangat bahagia. Yuner, bagaimana kamu datang ke pulau kecil ini? Ji Lianzan sangat penasaran. Ji Yun yang berada di ujung utara, bagaimana dia bisa datang ke sini? Apalagi tidak banyak orang yang tahu tentang pulau kecil ini. Jika kapal roh mereka tidak hancur dan hanyut ke sini, mustahil menemukan pulau aneh ini. Saya mendengar Penatuasi mengatakan bahwa Anda membawa orang ke lautan tinta untuk membalas dendam di Sekte Gerbang Penusuk Awan, jadi saya sangat khawatir, lalu saya mengikuti Tuan Dev untuk mencarinya. Belakangan, aku mendengar bahwa Anda tenggelam setelah mengejar orang-orang dari Sekte Gerbang Penusuk Awan di laut dengan kapal roh. Aku menjadi semakin khawatir, jadi aku datang mencarimu di kapal roh.
Ji Yun memberitahu Ji Lianzan apa yang sebenarnya terjadi. Ji Lianzan memandang Dev, dan ketika dia menemukan bahwa usia Dev tidak jauh berbeda dengan Ji Yun, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Tentang Dev, Ji Lianzan juga mendengar dari Penatua Si. Dia tidak menyangka Dev begitu muda. Tuan Dev, terima kasih telah menjaga anak saya sepanjang jalan. Ji Lianzan berjalan menuju Dev dan berkata dengan sopan. Master Sekte Ji, Anda terlalu sungkan, Ji Yun telah banyak membantuku. Dev menjawab dengan sopan. Tuan Dev, apakah ada hal aneh yang terjadi setelah Anda sampai ke pulau ini? Ji Lianzan bertanya. Hal yang aneh? Dev tampak bingung. Iya, beberapa orang menghilang tanpa bisa dijelaskan penyebabnya, kata Ji Lianzan. Iya, orang dekat Tuan Dev juga baru saja menghilang. Dia adalah wanita tertua dari keluarga Gao di ujung utara. Baru saja kami masih bersama, tetapi dalam sekejap mata dia menghilang, dan kami tidak dapat menemukannya tidak peduli seberapa keras kami mencarinya. Ketika Ji Yun mendengar ini, sebelum Dev dapat berbicara, dia buru-buru berkata. Master Sekte Ji, apakah ini juga terjadi padamu? Dev bertanya. Ji Lianzan mengangguk. Awalnya ada selusin dari kami, tapi sekarang beberapa orang menghilang tanpa alasan, dan hanya kami yang tersisa. Dari sudut pandang ini, pulau kecil ini benar-benar aneh. Saya pikir ada formasi hantu di pulau ini, tetapi ketika saya mencobanya, ternyata tidak ada formasi hantu yang seperti itu. Ketika Dev mendengar bahwa Ji Lianzan dan yang lainnya telah menghilang beberapa kali, dia juga sedikit terkejut. Itu bukan formasi hantu, jika itu adalah formasi hantu, aku juga bisa menemukannya, tapi orang-orang itu menghilang begitu saja, padahal mereka tidak ingin dibawa pergi. Saya curiga pulau kecil ini adalah susunan teleportasi, atau celah ruang waktu. Orang yang hilang pergi ke tempat lain melalui susunan teleportasi atau celah ruang waktu. Ji Lianzan mengungkapkan tebakannya, sangat mungkin. Dev juga setuju. Untuk hal-hal seperti penghilangan yang tiba-tiba semacam ini, selain susunan teleportasi dan celah ruang waktu, tidak ada cara lain untuk mencapainya. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ji Yun bertanya. Ini berkah, bukan kutukan. Ini bencana yang tidak bisa dihindari. Sekarang kita sudah sampai di pulau kecil ini, ayo lanjutkan. Mustahil bagi Dev untuk berhenti dan menunggu, tidak peduli apakah Gao Qilan dipindahkan ke tempat lain atau tidak, Dev harus mencari tahu rahasia pulau kecil ini. Tidak ada cara untuk menunggu di sini, jadi aku hanya bisa terus berjalan. Ji Lianzan juga setuju dengan pendekatan Dev, dan dia tidak ingin menunggu di sini lebih lama lagi. Karena mereka semua memilih untuk terus berjalan, Dev menggambar beberapa mantra dan meminta semua orang untuk memakainya. Dengan cara ini, jika seseorang menghilang begitu saja, Dev dapat menggunakan mantra untuk menentukan lokasi pihak lain. Dengan jimat ini, para murid dari Sekte Fei Tian juga merasa nyaman. Saya tidak menyangka Tuan Dev bisa mengejam mantra di usia yang begitu muda. Ji Lianzan kagum. Lagi pula, di dunia surga dan manusia, tidak banyak master yang bisa mengejam mantra. Jika tidak, beberapa slip giok mantra tidak akan begitu mahal, bahkan slip giok transmisi suara yang paling umum tidak terjangkau oleh orang biasa. Ayah, kamu belum sepenuhnya melihat kekuatan magis Tuan Dev, kekuatannya luar biasa. Ji Yun mengagumi Dev dengan fanatik. Saat Dev dan kelompoknya sedang menuju ke kedalaman pulau, kapal roh besar yang mereka tumpangi juga dibawa oleh kura-kura suci ke pulau ini. Melihat pulau kecil di depan mereka, semua orang kaget dan takjub. Terutama staf di kapal roh, mereka telah berlayar di lautan tinta selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa ada pulau kecil di sini. Melihat pulau dengan barisan pepohonan di depan mereka, banyak kultivator melompat dari kapal roh dan pergi ke pulau itu satu persatu. Ada juga beberapa kultivator penakut yang memilih untuk tetap berada di kapal roh karena takut akan bahaya pulau. Ye Fengqing memerintahkan staf untuk segera memperbaiki kapal roh, dan dia juga pergi ke pulau. Setelah itu, Zhou Tai membawa orang-orang ke pulau itu, serta penatua hantu Gunung Iblis, juga datang ke pulau itu. Beberapa kultivator tinggal di pantai, sementara lebih banyak kultivator berjalan menuju hutan lebat di pulau. Orang-orang ini semua berharap menemukan peluang dan mengambil beberapa harta di pulau kecil ini. Karena kebanyakan dari mereka adalah kultivator biasa, mereka tidak membentuk tim, tetapi berjalan ke kedalaman pulau berpasangan berdua dan ada juga yang bertiga. Saat orang-orang ini terus masuk dalam, beberapa orang mulai menghilang secara misterius, tetapi mereka tidak memperhatikan, lagi pula, mereka tidak mengenal satu sama lain.
Dan mereka juga curiga ada orang yang sengaja mempermainkan mereka, mencoba menakut-nakuti mereka agar bisa memonopoli harta karun di pulau kecil ini. Sementara itu, Dev dan rombongannya sudah mencapai ke kedalaman pulau. Pohon-pohon tinggi menghalangi cahaya, membuat hutan menjadi gelap. Tuan Dev, lihat cepat. Ji Yun tiba-tiba berteriak. Dev dan yang lainnya berhenti, lalu melihat ke arah yang ditunjuk Ji Yun, dan menemukan ada altar yang terbuat dari batu di tengah pulau. Mengapa ada altar di sini, dan kelihatannya sangat bobrok, seseorang seharusnya sudah lama berada di sini. Ji Lianzan melihat ke altar tidak jauh dan berkata, pergi dan lihatlah, tapi semuanya, harap hati-hati. Dev memimpin kerumunan menuju altar. Altarnya hanya setinggi beberapa meter dan ditumbuhi rumput liar. Hanya terlihat terbuat dari batu, terlihat sangat sederhana. Dan di sekeliling altar, ada lorong-lorong menuju puncak altar. Dev dan yang lainnya bisa memanjat hingga ketinggian beberapa meter. Saat Ji Yun hendak melompat dan mencapai puncak altar, Dev menghentikan Ji Yun. Jangan gegabah, ayo naik langkah ini dulu. Dev tidak membiarkan Ji Yun melompatinya. Karena masih belum diketahui apakah altar memiliki mekanisme tertentu atau berbahaya, jadi Dev tidak akan membiarkan Ji Yun gegabah. Altar ini terlihat agak aneh. Siapa yang akan membangun altar di pulau kecil yang jauh dari daratan ini? Ji Lianzan menyipitkan matanya dan berkata dengan ragu. Meskipun altar ini sederhana, aneh rasanya dibangun di pulau kecil ini. Ayo naik satu persatu, aku akan naik dulu. Jika dipastikan tidak ada masalah, kamu naik, dan kamu harus naik ke tempat yang aku injak. Dev juga merasa bahwa altar yang tiba-tiba di pulau tak berpenghuni ini sangat aneh. Tuan Dev, hal semacam ini tidak baik bagi Anda untuk mengambil risiko terlebih dahulu. Saya akan mengirim seorang murid terlebih dahulu. Ji Lianzan menghentikan Dev, lalu menatap seorang murid Sekte Feitian dan berkata, naik, hati-hati, siap. Murid Sekte Feitian menaiki tangga langkah demi langkah. Semua orang menahan napas, siap untuk menanggapi situasi tak terduga. Murid Sekte Feitian Zong itu juga sangat ketakutan. Tapi mereka terus naik ke atas altar, dan seluruh altar tetap diam. Apa yang ada di altar itu? Ji Lianzan bertanya pada murid yang naik. Tapi murid itu, seperti orang bodoh, menatap ke tengah altar, seolah dia melihat sesuatu yang mengejutkannya. Melihat ini, Dev berlari dengan cepat. Ji Lianzan dan Ji Yun juga mengejar mereka dengan semua murid mereka. Tapi begitu Dev melangkah ke altar, dia tiba-tiba merasakan aura monster di sekelilingnya. Hutan kosong bahkan tanpa semut, dan pada saat ini ada semburan aura monster yang menakutkan. Ini terlalu aneh, Dev tidak tahu dari mana aura monster ini berasal, lagi pula, tidak ada monster di sekitar mereka. Setelah menaiki altar, Dev dan yang lainnya juga tercengang. Melihat ke tengah altar satu persatu, ekspresi wajah mereka membeku. Mereka tidak pernah menyangka akan ada hal seperti itu di altar kecil ini.